tekanan dalam hidup dan kesulitan dalam hidup itu namanya ujian. Kalau dua ini sudah ada, maka ibu bapak sedang diuji oleh Allah. Dalam perspektif ilmu, ujian itu dibagi dalam 4 kelompok. Nah, itu kita bagi dulu, Bu, ya. Ujian itu dibagi kepada 4 kelompok. Yang pertama adalah apa? Ada ujian secara jasadiah. Jadi ibu nanti diuji oleh Allah secara fisik. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita minum harus menyiapkan dulu gelasnya. Karena minuman yang baik pun dan yang bagus, kalau gelasnya nggak ada, maka air itu tidak akan terminum. Sebelum kita menerima ilmu harus disiapkan dulu wadahnya. Karena sebagus apapun ilmunya, kalau wadahnya tidak disiapkan, maka itu akan tercecer kemana-mana. Ya, jadi disiapkan gelasnya dulu. Intinya kucurkan cair sakitu. Ulah nyiapkeun cair heula bisi maur ka ditu ka dieu. Karena terkadang manusia tidak pernah memperhatikan sesuatu yang mungkin yang lebih urgent itu air atau gelas. Kucing copi lamun urang ngalabah peryogi gelas, peryogi cair. Peryogi cair. Ieu sudah digelaskan. Ya. Nah itu seringkali dimisilkan kalau punya mobil tidak ada supir. Seperti halnya seperti punya mobil tidak ada supir, dan sepertinya punya supir tapi tidak gaduh mobil. Anggap baik ini supir nangaulan mereka nyupirana bunyi. Jadi artinya dua-duanya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Nah, orang bertolabul ilmi itu maka yang harus disiapkan bukan airnya saja, tetapi itu yang perlu diantaranya adalah wadah. Nah, tetapi wadah ini pun tidak boleh kalau kotor. Kenapa? Ini ya, jus jeruk. Kalau gelasnya kotor, siapkan gelasnya. Tapi kalau kotor itu tetap ibu bapak akan canggung ketika meminumnya. Kenapa? Karena gelasnya udah kotor. Urang teh di wadahan terus siap wadahna, ngan gelasnya kotor, anggar ibu mau biasa dieueut. Kenapa? Karena si air itu bakal kemudian atau bakal dilemparkan dan bakal dibuang. Karena apa? Karena wadahnya kotor. Satu, wadahnya adalah wadah ilmu itu adalah hati. Yang kedua, hati tidak boleh kotor ketika menerima ilmu, itu aja. Itu syarat yang paling pokok, ya. Jadi lamun hatena geus kotor, wadahna badage anggar we Bu mubajir kene, ya. Makanya ini adalah salah satu syarat bagaimana orang akan menerima ilmu. Saya yakin ibu bapak ini ahli ilmu sadanana, gelasna tos siap, insyaallah barasi. Ya, barasi. Da ibu-ibu mau pada tanggal akhir, pada tanggal awal sarua, da unggal bulan gitu, datang bulan sakitu we. Ya, bagi kita tidak ada masalah ya. Kemudian di saat emang sekarang itu long weekend, ini luar biasa. Dari mulai Jumat ini luar biasa. Orang-orang sekarang sedang mencari kenikmatan yang luar biasa. Anu ka Ciayu, anu mana? Anu ka Ciwidey, anu ka Pangalengan, anu ka mana? Anu ka Pangandaran, pararinuh ayeuna teh. Nebikeun ka kebon binatang wae monyet bingung. Monyet bingung. Naon sababna jelema loba-loba tinggi teh sinaon? Tadina hayang ningali monyet jadi ningali jelema. Iya, sampai maaf ya. Kemarin jemaah saya satu bis ke Pangandaran lalu bilang, "Ustaz, teu tingali laut." Naon jelema ngagibung jadi teu tingali cairnya. Kenapa? Karena itu. Ya ini sekarang orang luar biasa. Dan ini long weekend terhebat di dunia. Karena di kalender internasional baru ada di Indonesia anu pre teureun-teureun. Jumaah, Sabtu, Minggu, Senin, enjing ditiir, engke pre direbok luar biasa. Anger we keur nu teu boga duit mah hulang-hulang. Ya. Bagi orang yang banyak uang mungkin ini sebuah kenikmatan. Kita mah masih ada 3 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu. Sok nu teu gaduh artos mah anger we jalan di Asari dulu.
Ya, maksudnya itu apa? Bukan karena uang sebetulnya. Karena buat apa kita berada di tempat rekreasi kalau ternyata hatinya rudet. Dan upakana mah hatena heula. Bernawan punya siganunya bararuna. Saya sering memisilkan, maaf ya, saya sering memisilkan. Singa itu antara suami istrinya itu jarang dia itu jarang seperti harmonis. Singa itu betinanya di sini, ini jantannya di sini bu, singa itu. Tapi kalau monyet, sok tuntut. Kalau monyet sok tuntut monyet mah. Dan monyet itu kalau dia kemana-mana selalu nuntun istrinya, ya. Tetapi ibu bapak cek begini, lempar batu kemudian ke singa betina, itu singa jantan dia akan langsung dia itu menghadang dan dia akan membela singa betinanya. Itu hebatnya. Padahal seperti cuek, singa mah cuek gitu, tidak kelihatan apa. Tapi begitu ibu lanti bapak lempar batu ke kera yang betinanya, maaf ya, itu kera jantannya dia langsung lari dan dia menyelamatkan dirinya. Itulah begitu. Iya, monyet mah gitu. Siga nu katingali harmonis, tapi ternyata ari singa mah siga katingali teu harmonis, tapi dia harmonis. Saya sering ditanya di jamaah di RT, kenapa ustadz yang lain mah bawa istri katanya. Kenapa? Karena ustadz cuma taruh di bawah. Da ustadz-ustadznya semua sudah dituntun ku bojona. Saya tidak mau seperti yang tadi. Ya, iya. Nah sebabnya kalau ada yang mengganggu istri saya harus bertindak daripada yang tadi. Begitu istrinya kemudian dia ada yang mengganggu, ternyata dia lari menghindari istrinya. Nah nggak mau. Jadi saya tidak mau kelihatan seperti kera. Ya, walaupun ada juga yang dia harmonis, tapi emang hebat begitu. Tapi kan jangan seperti itu. Itulah filosofinya. Karena itu bu. Jadi tidak pernah bergandengan itu belum tentu dia tidak perhatian, belum tentu. Singa juga tidak pernah. Tarakat tinggali singa punya tinggali patung tuntun. Kasih patung tuntun aja. Kalau monyet biasa patung tuntun karena monyet itu kan seperti kita kan seperti itu kan berjalannya. Saya kira itu ya. Ini nggak perlu jadi pikiran ibu-ibu ya. Nya, besi ibu kawanangan patung tuntun ya saserat atuh jekusan siga monyet manis ya. Untuk menggambarkan apa Ustaz intinya bahwa cinta ini tidak bisa dilihat dari kasat mata. Cinta ini tidak bisa dilihat dari kasat mata. Dan orang mencintai itu bebas. Bu, orang itu mencintai bebas. Masalah diterima dan tidak itu urusan lain. Ya, ibu bapak menyenangi seseorang itu bebas. Masalah dia menerima dan tidak itu urusan lain. Tapi Allah memberikan sebuah kebebasan. Apakah Rasulullah hanya boleh dicintai oleh orang-orang Islam saja? Tidak. Rasul pun pernah ada orang Yahudi yang menyenangi Rasulullah. Ada. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk dia itu membagi rasa-rasa itu, tetapi masalah diterima dan tidak itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan pribadinya. Zaman Rasulullah ada seseorang yang Rasul lagi ceramah begini, ada perempuan datang, ya Rasulullah, wahabtulaka katanya, aku hibahkan dirimu atau diriku untuk ditikahi oleh dirimu. Ini Rasul lagi gini bu, ada perempuan yang langsung begini. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Rasul ulang-ulang. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan menikahi seseorang kan harus dengan wahyu. Ini mulai kita belajar ujian. Maaf ini, kenapa Ustaz maju masuknya ke sini dulu supaya nanti nyambung. Lalu kemudian Rasulullah ini pinggir Rasulullah tadi ada Siti Aisyah yang lagi belajar sama. Sampai turun surat Al-Ahzab itu. Kenapa? Karena Siti Aisyah pada waktu itu dia langsung melihat perempuan itu. Dan Rasul tidak menjawab. Kenapa? Karena tidak mudah untuk orang diterima oleh Nabi kecuali harus ada izin dari wahyu. Begitu aja. Itu jangan dianggap enteng, ibu-ibu ya. Dan akhirnya apa? Ada seorang sahabat yang langsung dia itu berdiri. Ya Rasulullah, kalau engkau katanya tidak akan menerima perempuan itu, biarkan aku yang akan menikahinya. Begitu kan? Akhirnya Rasul mengatakan, punya apa engkau? Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Aku hanya punya, apakah engkau punya cincin dari besi? Tidak ya Rasulullah. Aku tidak punya cincin dari besi. Dia jami miskin luar biasa. Jami miskin hayang kawin. Tidak ada masalah zaman Nabi mah. Ya, diurang tinggal ibu temenang kawin teh boga naon. Zaman Nabi yang kamu punya cincin dari besi? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu kamu punya apa? Sarung ya Rasulullah. Yang sarung ini kalau aku pakai keluar istriku di rumah dia diam. Untuk dia itu tidak kelihatan auratnya.
Jadi gaduh sarung hiji pasakali ewang jeung bojona. Pun sanes nerangkeun ieu saya menerangkan ujian hidup itu, ujian hidup. Jadi laki-laki ini, sahabat ini dia punya istri. Dan dia ternyata ku abdi wes na ieu begitu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kamu punya itu sarung? Iya satu katanya. Sakali ewang jadi jeung bojo. Pun bojo keluar abdi cenah dilebet, temen abdi keluar pun bojo dilebet gitu ya. Tapi kan hebat Nabi Buya. Ini untuk mengatur. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu ini catat oleh semuanya ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah konsep hidup. Ujian hidup begitu. Diuji ku Allah tinggal itu boga naon. Ya, tapi hayang kawin. Anu loba sagala mung kawin. Ieu mah tinggal dihoyong kawin tinggal. Akhirnya kata Rasulullah, "Mama akaminal Quran." Apa hafalan Quran? Lalu anak itu orang ini langsung berat baca ini. Angkah tukaha mimma akaminal Quran. Aku nikahkan perempuan ini dengan dirimu dengan mas kawin Al-Quran yang kau hafal. Kenapa? Ustaz eta sana gini kan ku nyalira karena seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri, tidak perlu dia membawa keluarganya. Bukan tidak perlu. Jadi dia boleh menikahkan dirinya sendiri karena perempuan itu seorang janda yang dia tidak beli atau tidak bawa keluarga dan langsung dinikahkan oleh Rasulullah. Karena itu bedanya. Kalau perawan itu kan harus ada wali. Kalau janda itu kan boleh menikahkan dirinya sendiri. Iya. Jadi artinya, kalaupun nanti lagi jalan-jalan aya nu bogoh, asal aya saksi we. Asal aya saksi we, muhun. Lain oh gitu, emang gitu. Atau saya terang gitu mah atunya abdi teh lain gitu, Bu. Emang begitu. Janda itu berbeda dengan perawan. Kalau perawan nggak boleh. Kalau perawan dia harus ngobrol dengan itu. Adapun nanti dia kemudian menikah, itu kan urusannya begitu. Karena berbeda antara janda dengan perawan. Itu berbeda. Saya tidak akan panjang menerangkan itu, takut ibu-ibu jadi maralon teh para rubuh mungkin. Nah, jadi intinya ibu, bapak, ujian itu sudah mulai. Ujian itu sudah mulai. Maka ujian itu kan perspektifnya dua. Yang pertama tekanan, yang kedua adalah sesuatu yang membuat kehidupan dirinya itu adalah mendapat sebuah kesulitan. Itu namanya ujian. Sekali lagi, tekanan dalam hidup dan kesulitan dalam hidup itu namanya ujian. Kalau dua ini sudah ada, maka ibu bapak sedang diuji oleh Allah. Dalam perspektif ilmu, ujian itu dibagi dalam 4 kelompok. Nah, itu kita bagi dulu, Bu. Ya, ujian itu dibagi kepada 4 kelompok. Yang pertama adalah apa? Ada ujian secara jasadiah. Jadi ibu nanti diuji oleh Allah secara fisik. Saya klasifikasikan dulu ya. Di sini ada spidol, Bunda. Kok. Nah, ujian ini kan, jadi dari dalam konteksnya adalah tekanan dan kesulitan, itu aja. Makanya dalam Quran namanya ibtala, ya. Jadi ketika seseorang mengalami dua hal ini sedang diuji. Yang pertama, dia mengalami kesulitan dalam hidup. Yang kedua, dia mengalami tekanan dalam hidup. Ini sedang diuji oleh Allah. Supaya nanti perspektifnya jangan dulu yang nikmat. Karena beda ujian dengan kenikmatan. Ya. Nah, pada saat kita sudah berada dalam titik seperti ini, maka ibu bapak sedang diuji oleh Allah. Siapa di sini yang belum pernah mengalami dua ini? Nggak ada. Ustaz alhamdulillah abdi mah hirup teh asal lalong song wae. Nang abdi teh ieu teh cenah teu gaduh caroge hayang kawin teu eta. Ya, itu ujian dari Allah gitu kan ya. Dan akhirnya apa? Karena dalam konteksnya ujian ini terbagi dalam 4 termin. Yang pertama adalah jasadiah. Nah, ini adalah ujian secara fisikal. Nah, manusia itu akan ada. Yang kedua adalah hisia. Nah, ujian secara hisia ini yang disebut dengan mental.
mental. Maksudnya ini ujian mental. Yang ketiga adalah ujian yang kaitan dengan nafsiyah. Dia diuji secara emosi. Jadi emosi. Nah, begitu. Dan yang keempat, dia diuji secara ruhiyah, spiritual. Gitu. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, itu bukan ujian fisik. Itu bukan ujian fisik. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih Ibrahim ataupun Ismail anaknya, ini adalah ujian spiritual. Nah, nanti bedakan itu, bapak orang teh diuji teh ku Allah teh keur diuji nomor hiji, nomor 2, nomor 3, itu beda-beda nanti. Jadi jangan sampai maaf tuh ya, ibu teh keur diuji ieu, tapi ibu ka dieu. Ibu teh keur diuji ieu, tapi ibu ka dieu ngambilna. Makanya setiap dokter tidak boleh memberi obat sesuai kecuali dengan sesuai apa? Diagnosanya. Karena salah obat itu akan terjadi fatal. Begitu. Sama juga. Kadang-kadang kita pun tidak beres ketika diuji itu oleh Allah penyelesaiannya karena kita tidak tahu diagnosanya mana. Ya, usah dari ini asa beres-beres itu diuji ku Allah teh sebenarnya. Da emang moal aya nu beres. Jelema maot wae diuji kan gitu nya. Seneng geus urang tepi ka dieu umur teh seneng ngarah beres masalah teh. Bunuh diri we, emang beres masalah? Henteu justru namahan masalah nu anyar. Naon? Begitu dia bunuh diri, leuheung mulai nu nyolatan. Ya, leuheung mulai nu nguburkeun, kumaha lamun ayeuna ngubur sorangan? Kumaha ngubur? Ya, nu ngaibakan dia mandi sorangan we. Kan tidak seperti itu. Jadi yang paling harus diperhatikan itu adalah apa? Diagnosa ujian ini. Kalau ibu nanti diuji oleh Allah dengan anak, dengan suami, ini dalam kategori yang mana? Karena yang itu wadahnya, isinya ini. Contoh, diuji suami, diuji anak, diuji istri, ekonomi. Itu kan isinya, isi gelasnya. Dan atau itu gelasnya, isinya ini. Begitu. Paham nggak? Ya usah diuji oleh anak saya. Nah ini masuk kemana yang ibu, yang merusak ibu? Budak urang bau, ieu tah, urang jadi ririwit, eta. Goler deui ka puskesmas deui, ka hapeun we nyeri sirah. Nya, nyeri sirah wae, begitu di Allah teh untung aya panada poldan deui. Ya, gitu. Ya, usaha beus ya nyeri masak wae pun anak nomor 3 ya Allah ning uji ka abdi abisna. Mes-mes ka puskesmas, berarti yang kena ibu ini. Dari ujian anak itu. Jadi wadah atau isinya ini wadahnya apa saja. Nanti ibu lihat aja nanti ini kita diuji di mana. Ustaz ada suami saya begini. Kayak anu ngempe kayu ka mana? Kalau diuji oleh suami dengan berat sekali dengan tekanan dan kesulitan yang luar biasa. Iya, kita kemana nanti? Bisa ke fisik, bisa ke sini, bisa ke sini. Abdi mah sadayana beunang. Ya, complication katanya. Saya mengalami complication. Katanya saya komplikasi semua kena katanya. Bisa seperti itu, bisa. Moal aya diuji leuwih ti Nabi Ayub, moal. Tapi ibunya, Nabi Ayub mah puntennya hartanya semua terbakar. Persis seperti California sekarang terbakar. Ya. Jadi lamun enak California sakit itu Bu, Nabi Ayub mah leuwih. Moal nangkung ti Nabi Ayub moal. Tidak tinggal artis ayeuna di Hollywood. Aya urang mah teh ceurik teh boga pila gitu. Ya. Kenapa? Ibu kenapa tidak kehilangan pila? Tidak, Ustaz tidak gaduh. Saya tidak punya pila di sana. Ya. Nah, jadi yang kedua, Nabi Ayub begitu dia hartanya habis, setan masih menggoda lagi. Sengaja mah urang beunangkeun kunaon? Akhirnya anak-anaknya dia diuji oleh Allah 12 anaknya meninggal dalam 1 hari. Enggak ada. Siapa yang kita jangankan semua meninggal berbarengan. Hiji-hiji we tantang teu kuat. Noh. Malah aya ibu-ibu nu kieu Ustaz mun tiasa mah abdi mah tong pun anak heula abdi heula we ngantunkeun. Saya tidak ingin melihat anaknya meninggal katanya. Begitu. Itu ada yang seperti itu. Aya deui nu budak teh jungis abdi mah heula we ti heula.
Terus abdi mah tidak paneri. Wah ini kadang-kadang orang kan begitu ya. Ujian-ujian itu seperti itu. Ada ini, ada ini, ada ini. Tetapi intinya adalah ibu bapak akan diuji dan akan berefek ini. Ini namanya ini adalah sindromnya ini, Bu. Ini sindrom. Dari ujian yang tadi ini, anak, suami, istri, ekonomi, wah gitu itu. Aya nu kasep salah kira teh antara boga duit. Iya. Ayo resu aya nu gitu. Nah, eta mah gitu. Ibu ngageloman beuleuh we ngapoe. Ah, geus abdi mah cenah usah da punang cek kasep cenah gitu. Ngan eta we cenah boga duit. Aya nu loba duit salah kira teh. Ngan puluh. Rupi-rupi ya teh aslina nya lah sakinten eta mah gautnya urang mah hoyong nya di kuala teh nya kasep nya bunya nya kasep nya loba duit ah hoyong eta mah anu liwar mana nya kuleuh nya keboga. Tapi kan itu akan terjadi. Tapi mau aya Bu nu dobal mau aya Allah itu lebih tahu sebetulnya kualitas umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat yang dulu. Kalau umat yang dulu itu satu ujian itu bisa bertubi-tubi dalam aspek satu waktu. Nabi Ayub itu kan satu waktu, anaknya meninggal, hartanya habis, kemudian istrinya juga ini, dan dia dikasih sakit. Sakitnya 18 tahun dan ternyata itu sakitnya Nabi Ayub itu sulit ditemukan apa obatnya. Nah, kenapa? Dan itu menyerang semua aspek ini. Tapi buat apa Allah menguji Nabi Ayub? Pertanyaannya, buat apa? Untuk menguji tingkat keimanan, bukan untuk menguji fisik. Bukan. Jadi itu. Jadi kita akan belajar ilmu psikologi forensiknya, bukan berkaitan dengan ujiannya itu sendiri. Jadi efek apa yang terjadi pada diri kita ketika Allah uji itu. Ya. Jadi orang mah diajarna eta. Ada usah-usah dirosok nerangkeun ujian mah mineng. Ya. Mineng Bu tinggal. Kenapa? Dan ibu pasti bapak sudah sering dengar ujian itu seperti apa. Tapi ini efeknya kemana? Forensik anatomiknya gimana ke dalam diri kita? Yang pertama secara jasadiah. Ya, secara jasadiah. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia itu memiliki penyakit plus sakit. Nah, awas, ada orang punya penyakit tapi dia tidak sakit. Hati gaduh panjang Ustaz, tapi dia kelihatan seger, bagus gitu kan. Tapi yang ini dia sakit plus dia punya penyakit plus dia punya atau sakit deh. Itu kan efek ke dalam dirinya gitu. Ya. Dan ibu kesadayana di dia bapak aya penyakit mah. Ngan aya tapi orang kadang-kadang terkaraos. Nah, sahabat, karena kita tidak fokus kepada sakitnya walaupun penyakit itu ada. Karena orang itu tergantung dia fokus kemana. Itu belajar dulu Bu. Ini belajar kita. Kalau ada orang yang dia mengatakan Pak Ustadz saya rugi katanya, saya 5 miliar atau ditipu oleh orang dan saya tidak punya apa-apa. Sampai saat ini saya sudah tidak punya apa-apa. Saya selalu nanya begini, istri masih ada? Ada cenah pun bojong. Eta geuningan aya. Cenah teu boga naon. Anak masih ada katanya anak berapa? 4. Eta aya keneh. Aya 4 anak. Eta geuningan teu leungit. Lalu sekarang tinggal di mana? Di rumah yang mana? Ya rumah saya. Eta geuningan aya. Lalu kemudian ke sini Bapak bawa apa? Bawa mobil, Ustaz, sisanya 1 lagi. Aya keneh mobil. Aya hiji deui cenah nu kijang. Eta geuningan aya. Lalu kemudian saya tanya, jadi yang segera tidak ada itu yang mana Pak? Karena dia fokus kepada masalahnya. Kalau dia fokusnya kepada sisanya enggak ya sobat. Orang sakit gigi berapa? 1. Dari jumlah gigi 26. 36. 32 ya. Oh, itu udah sanis dokter gigi ada sumbernya. Nya wajar, itu apa lagi dari sanis dokter gigi? Iya, dari gigi 32, lalu yang sakit 1, kira-kira sisanya berapa? 31, tapi orang fokus ke yang 1, dan nu 3 hiji leungit tuh. Leungit nu 3 hiji teh. Ya Allah, sing tengteueun ya nyeri waos. Eta aya sesa 3 hiji. Ya, begitu. Dan ya ada ustaz yang tidak pernah sakit gigi, ada. Siapa? Yang dia itu kalau dia itu tidak punya gigi, itu tidak akan sakit gigi. Ya, di metik, tong make gigi.
Ya, karena apa, Bu? Karena kuncinya adalah apa? Penyakit itu plus sakit, ada penyakit dia tapi tidak sakit. Ibu harus belajar namanya self healing. Bapak harus belajar self healing. Self healing itu begini. Iya teh, tapi saya tidak dirasakan. Yang penting saya kontrol, itu aja. Yang penting saya kontrol, ya. Saya juga ada, kadang-kadang kadang-kadang itu diprediksikan torojo, tapi kita kontrol dalam konteks diri kita gitu. Itu namanya self healing. Yang kedua adalah apa? Kita punya cedera di dalam tubuh kita. Itu adalah bagian dari efek. Itu kan ujian dari Allah. Kita ada sesuatu yang membuat kita itu si tubuh kita itu sudah tidak enak. Orang saja, Bu, gatal saja digaruk, itu bisa berefek, ya. Dan yang ketiga adalah dia ada keterbatasan di dalam fisiknya, itu ujian secara fisik, ya. Ada anak dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, ada anak yang dia itu kemudian ada keterbatasan, itu kan ujian semua. Tapi belum tentu, Bu, dia emosinya bagus. Belum tentu jelek emosi. Kenapa? Karena fisik yang diuji oleh Allah belum tentu yang tiganya dia itu jelek. Itu yang ibu bapak harus pahami dulu. Saya punya jamaah di Bogor. Dia 13 tahun lumpuh. Ya, dia lumpuh 13 tahun. Apa, Bu, pekerjaannya sehari-hari, Pak? Pekerjaannya adalah apa? Dia sedekah. Jadi kalau ada yang menjenguk dia kasih uang. Iya, kalau dia ada yang menjenguk dikasih uang. Biasanya mah orang ngalaya di anu damang masihan amplop. Dia masanya anu ngalaya di amplop. Mata kayak tukang becak, sama tara ngabecak ngalaya tuh ngapoe. Ya, dan lumayan itu sekali. Kalau ada yang menjenguk itu dikasihnya 25.000, 50.000 itu ya. Kalau ada majelis taklim itu berapa orang ini katanya? Yang jenguk saya 15 orang Pak Haji. Oh iya hitung ya, 15 kali 25 itu begitu. Nanti dia masukin ke amplop, dikasih pulang gitu. Jadi kalau ada yang ngejenguk jangan bawa apa-apa, dia marah kalau bawa apa-apa. Tokoh non ngejenguk Pak Haji maksudnya. Doakan ibu sadar 13 tahun dia lumpuh dan ternyata maaf dia uangnya tidak pernah habis. Ya, tuh tinggal dibatul. Lumpuh wae lo bakene duit. Ya, kurang mah kedua nanti ini aku leuwih lamun berpikir ke sana. Tapi itu kan ujiannya di sana. Allah uji ke sana, dia fisiknya diuji, tetapi ternyata konsep yang lainnya tidak diberikan oleh Allah kelebihan itu, ya. Dan alhamdulillah orang ini masih ada, dan dia itu kalau umroh itu sudah disiapin pesawatnya, ya. Di kelasnya udah ada. Kalau umroh itu buat dipongok kus keluarganya, dan ada khusus yang mengakodna dugi kedeka tawaf teh diakod alim kana roda, diakod we itu sampai begitu ya. Ada sih hartos satu dah. Mayar muakoda gitu Indonesia. Ya, mayar muakoda kan di Indonesia. Ya, bukan hanya di sana, dari sini dibayar. Nah, jadi ujian yang pertama itu. Yang kedua adalah itu hisia. Itu adalah ujian. Yang kedua adalah mental. Nah, ini diuji oleh Allah karena orang punya. Nah, ini mentalnya. Satu, stres. Itu ujian. Efek kan tadi kan patologi toleransi kan begitu. Jadi kita berbicara. Ini kalau orang stres itu ujian mental. Paham, Bu, stres? Stresnya gini. Jadi kalau orang ngomong begini, ini asa balarimu masak naon, itu udah stres. Lah, cuma. Jadi orang yang sering ngomong bingung itu dia stres itu. Dan dia sedang diuji oleh Allah, artinya ada tekanan kan begitu. Ibu badai masak naon anjing, ayeuna 200 menibararingung. Itu kan ada tekanan. Nah, kemarin tahu ayeuna namanya tahu deui. Berarti apa? Dia ada tekanan di dalam apa? Di dalam uang untuk belanjanya. Bisa seperti itu. Dia stres. Stres itu adalah ujian mental. Ya. Paling apa Bu? Paling tinggi ujian ataupun paling tinggi stres apa? Kalau orang bingung itu stres. Itu betul, itu stres. Yang paling ini apa? Distress. Distress itu adalah apa? Kalau dia sudah tidak bisa menentukan sikap dirinya mau apa. Nah, itu udah stres tingkat tinggi. Ya, kadang-kadang maaf Bu ya. Ngaji ulang. Itu aneh abang. Budak disayang kawin ulang bingung naga.
Nyatana hari teu hajat kumaha, hari hajat itu biaya kumaha. Wah, sampai akhirnya apa? Pulang-pulang ibu. Tapi akhirnya suaminya hebat. Udah kita pinjam uang. Geus urang nganyuk ayeuna mah. Nu penting budak kawin. Dan penting budak kawin. Akhirnya nganyuk Bu, cipret hajat dia 100 juta lah. Nikahkeun urang kalihna. Alhamdulillah. Layak urang kalihna tinggal beres Bu nikahnya. Urang kalihna honeymoon. Dia honeymoon anak-anaknya pengantin, dia itu apa? Dia kemudian honeymoon, ya. Bulan madu. Budakna bulan madu, inung jeung bapana ngahulang mikiran hutang. Eta ujian di Allah. Budak kegelayangan kapila ka rumah makan, inungna jeung bapana karieu. Tah biasa gitu. Jadi keputusan sesuatu itu yang sulit ditetapkan oleh Allah itu bagian daripada ujian mental. Ujian mental. Kenapa kemarin ada anak yang dia itu menjatuhkan dirinya dari lantai karena dia tidak memiliki kecerdasan nomor 5 namanya adversity question. Jadi kecerdasan memecahkan masalah hidupnya itu paling perlu itu. Mata budak mah teu kudu pinter-pinter teh nang di mana masalah bisa mecahkeun hidupna sakit tuh we. Daripada budak we pinter tapi ketika ada masalah tidak bisa memecahkan masalah hidupnya itu lebih berat. Ya, ibu bapak ngaji bukan untuk pinter, tapi bagaimana ketika punya masalah kita dapat memecahkan hidup kita. Dan pinter mah kumaha turunan. Ya, ini ada turunan belat mah anger we dipaksa teh. Model asup sekolah milih bangku panghareupna keur budak ngarah pinter. Ari budak nu belat mah anger we dihareup ge. Ya, tidak menentukan duduk di depan dan di belakang itu akan mempengaruhi kecerdasan intelektualnya kan begitu. Tapi ujian yang paling hebat itu ketika ibu dapat ataupun apa dan menentukan sesuatu itu akan mental kita akan tenang. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ketidakpercayaan diri. Itu bagian dari ujian mental. Nah, jadi manusia itu harus memiliki sikap apa? Excellent. Bukan excellent, confident. Confident itu apanya? Dia memiliki kepercayaan diri. Percaya diri aja. Nanti kalau orang sudah percaya diri, nanti percaya Allah. Ya, berarti pasti percaya Allah nantinya. Kan ibu lah dengan nama. Urang eta sagala teu boga ge. Nu penting mah percaya diri aja, confident aja. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak akan melihat di mana kita masuk begitu aja. Tapi orang akan melihat bagaimana 80% kesuksesan manusia itu dari mana? Nah itu, attitude. 20% dari akademisi. Ya, banyak ustaz-ustaz viral, tapi dia tidak sekolah. Tapi payu, ya. Non margina. Karena kesuksesan itu kan bukan dari akademisi. Dari mana? Attitude begitu kan. Attitude-nya gimana? Dan yang keempat, kalau orang masih ketergantungan terhadap sesuatu itu mentalnya tenang. Ya. Jadi mengurang kali punya hoyong pangnyokot ke, hoyong mam dipanggilkeun, hoyong ieu dipanggilkeun. Itu anak mentalnya lagi harus dibelajar karena dia kemungkinan mentalnya tenang. Ya. Anak yang mentalnya hebat itu dia minum sendiri. Makan sendiri, begitu. Dan ketika dia itu punya sesuatu, dia bisa menyelesaikan sendiri. Nah itu mental. Kemudian yang ketiga, nafsiyah, emosi. Contoh, ketika ibu mengalami bapak kehilangan sesuatu, itu emosi bergejolak. Tapi kalau tidak merasa kehilangan, berarti tidak ada masalah. Kinten-kinten lamun urang leungit senal osok ngerasa kaicalan teh. Lah? Iya, kalau tidak merasa berarti kita betul-betul sedang diuji. Tapi kalau peragi senal kan baik ngangan deui we. Begitu. Itu kan beda mensikapinya. Coba lamun kieu. Kalau kemudian kalau yang hilang itu adalah ataupun apa? Aki saya, baru saya akan berpikir. Ieu mah kerek senal. Saya ada telepon dari Palu. Pak Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala? Saya jawab, bersyukur ibu. Berarti suami ibu masih punya kepala. Begitu. Semua. Dia bingung atuh kumaha. Ngarep keras kepala kumaha apa sirahna aya kene. Nyawayan awe jeung balik lagi ibu bapak di mana aya sirahna teu keras kalian lagi kepala mah keras. Cok banyak aya sirah hipu gitu ka bener.
Mungkin yang dimaksud oleh ibu ini apa? Mungkin karakternya. Tapi kan kalau kita melihat dari konteks persoalannya itu ada apa? Persoalan emosinya. Ibu kan lagi diuji ku Allah. Nah iya salaki urang mah kadinya ngujina. Tah gitunya. Bu suami ini kita kesini, suami ini kesini. Kan itu beda-beda caranya. Makanya nanti yang pertama dalam emosi adalah apa? Bagaimana seseorang itu merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Sampai ada kakek-kakek yang membunuh diri karena dia diputusin oleh pacarnya. Ya karena kan dia sudah masuk dalam hati, dia hilang begitu kan. Naik karena tower, ningali kahanap jangkung turun deui. Ya, ngari abah atunya padahal mah aki-aki mah teu bunuh diri atunya dagoan kan udah marilah meureun. Daripada bunuh diri ngagancang-gancang dan gege meureun bekal mah. Ya, begitu. Karena apa? Karena dia merasa apa? Kenapa kamu mau bunuh diri? Apa jawabannya? Karena aku kehilangan dalam hidupku. Makanya orang jatuh cinta itu kadang-kadang syirik kata-katanya. Orang jatuh cinta itu banyak syirik kata-katanya. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Coba, ayo ngahirupkeun teh emang cinta? Bukan yang kita cintai kan? Dan alhamdulillah perjalanan hidup saya setelah bersama dirimu ternyata lancar. Hei, meni. Ya. Dan ternyata yang terbayang dalam hidup dan setiap 24 jam tidak ada yang lain kecuali sosok dirimu. Cek urang teh, prek. Ya, namun ini asal langkung-langkung teh biasa we tuh, Bu. Nah, orang jatuh cinta kadang-kadang begitu, punten. Tai kotok we asa coklat. Iya kan gitu gimana itu ya? Itu ini asa coklat ya tuh. Bakatingku kaganggu teh. Ya, jadi kata kuncinya di dalam konteks kita bermuatan emosi adalah apa? Itu. Jangan ada sesuatu yang Anda simpan di hati supaya tidak kehilangan hati Anda. Nah, makanya simpan dalam tempat-tempat yang Allah tetapkan kepada kita. Yang kedua, ibu bapak mendapatkan kegembiraan dan kesenangan itu ujian. Ya itu ujian. Maaf ya, saya tanya secara bukan pribadi. Kadang-kadang ibu pun bertanya, orang sok ayah gini. Begitu WA datang dari seseorang itu gembira. Ini nggak bisa ditahan. Karena itu masalah inklusi dirinya. Itu. Lamun aya nu WA ka urang atau nya, urang jauhnya belah. Dia langsung berbunga-bunga. Alhamdulillah. Dia gitu, sesulian serangan. Nah begitu. Itu ada orang yang gitu. Saya merasa gembira dan bahagia ketika engkau hadir dalam hidupku tanpa disangka-sangka. Iya, kan ada yang begitu. Itu includes emotion namanya. Dan nggak bisa ditahan. Ibu, bapak punya orang tua yang jauh di sana, begitu ketemu, itu terjadi includes emotion. Kadang-kadang begitu, mama, juga gabruk terpukul-pukul. Padahal kita itu udah tahu dia yang melahirkan kita. Tapi pada saat bertemu terkadang tidak terkontrol oleh kita. Includes emotion ini nggak bisa setiap orang sama. Terkadang dia senang ketika dia ada yang masuk dari siapa, nggak bisa sama. Tapi ada jamaah yang begini, begitu saya WA, damang, Ustaz, dukit. Padahal orang nanyakan, ya, padahal yang nanyakan damang sakit itu hukum, menusuk lagi di kumaha kayak gitu. Tapi kan maaf ya, mungkin bagi dirinya itu ada sebuah spesial bagi dirinya. Karena saya pun pernah di WA oleh Kiai itu bergembira sekali. Alhamdulillah ya Allah, Pak Kiai nggak WA abdi, dah langsung buat tadi ngobrol teh. Pak Kiai makasih itu sampai begitu. Saya punya guru yang di Cianjur itu kalau dia itu ada, kalau ada sesuatu dia suka damang. Itu rasa Pak Kiai nggak WA begitu dan saya bahagia sekali begitu nggak bisa ditahan includes emotion. Ibu bapak nggak bisa siapa. Coba anak keberapa yang kalau nyapa ibu bahagia itu beda ya. Tapi kalau ada anak ini nomor ini aduh udah nu ieu WA ieu mah mineng jeung loba minta ieu mah. Nah, begitu ada anak yang kita inginkan, anak teteh menilau tos lami senama dengan tos satu. Nu ieu mah ngapoe ngawe Bu.
Budak hadir ada, include emotion tidak bisa. Kadang-kadang dari anak 5, dari anak 4, ibu bapak juga ada anak yang keberapa ketika itu muncul kegembiraan. Malahan ada anak ke nomor berapa jok hadir dosen. Ya WA dari segmen yuk. Betul. Itu ujian loh. Itu ujian seperti itu. Nggak bisa dibahas. Sampai saya pernah cerita kan, kalau tidak salah di masjid di MT. Ada seorang istri yang dia kalau suaminya datang dia terap. Ya. Jadi lamun aya salogena uih teh pada melan dia langsung ibu atuh sinte teh. Misalnya abdi mah kitu we. Lamun aya motor rentang-rentang ka kuping cenah ku abdi motor pun lancet langsung ambil gitu. Di landongan bisa kuring eta si ibu eta dia trauma luar biasa. Trauma disorder gitu, mengalami trauma yang hebat gitu. Selama berapa? Hampir 6 tahun. Gitu. Orang mana? Orang Kerawang kalau orang mana? Saya lupa lagi. Ibu-ibu na seger, nang mun aya salaki jo. Jo salakina angkat jo liren we terang. Jadi dia sampai begitu. Ya kalau suaminya berangkat kerja itu langsung berhenti. Nah, itu langsung berhenti. Apa penyebabnya? Trauma disorder. Dia mengalami trauma dengan suaminya. Jadi suaminya ingin diindian dengan istrinya. Tadi nah yang diindian ditutupan teh gini ku ieu, ku saku simut ya, dua nana disimut. Suaminya dia akan ikut masuk semua ke sini. Itu jadi trauma sama istri, jadi suami sama suaminya. Ustaz di hari ta habis mun aya salaki teh langsung gitu. Alhamdulillah ini. Damang alhamdulillah. Sampai suaminya suaminya sampai syukuran langsung syukuran. Margi atuh sabaraha tahun teu damang-damang. Begitu beres damang alhamdulillah syukuran. Tu bikin kang ulem ngaos. Syukuran naon ieu? Yang saya serap gitu. Sehat cenah Pak Ustaz pun bojo alhamdulillah ayeuna. Jadi abdi teh sering di luar we da hawatos ka pun bojo. Itu hawatos. Nah itu kan ada hal-hal tertentu yang itu kemudian kita tidak tahu. Itu nama include emosi. Kadang-kadang dari anak, dari istri, dari siapapun. Kemudian ada unshared disorder. Itu juga ujian emosi. Tunggal pada maghrib ya. Harus ujian kan? Itu ujian. Apa penyebabnya itu? Nanti lihat ibu dari faktor apa. Sok aya gini lebat maghrib dekarareun gitu. Ya Allah nyasa keun. Rek bobo hese, tete dibobokeun tuluh ya. Nah begitu. Ya. Dan ini mengalami dan itu akan dialami oleh setiap orang kalau kita tidak disiapkan dari sekarang. Ya. 3 bulan sekali ibu saya selalu begitu. Kalau mau tidur begini aja. Mana can bobo? Telepon mana ucu? Telepon. Apa itu mah can bobo? Mah kunaon? Can bobo wae. Kalau udah video call tidur. Itu biasanya apa? Saya terlalu lama tidak tidur lagi. Iya, emosinya ke sana. Jadi kalau udah terlalu lama nggak ketemu langsung. Biasa bobo mah. 84 tahun kan? Begitu. Ya. Ada. Aya deui eta mah ngan hese hudak. Eta mah alhamdulillah eta mah di mana wae eta mah bisa bobo eta mah. Rek cari di mana wae. Wah, luar biasa. Itu juga ujian kenikmat dari Allah, ya. Allah kasih kepada kita berbeda-beda. Kemudian konflik itu menguras emosi. Konflik berdebat gitu. Saya pesan ya Bu ya. Ini pesan ya. Ibu kalau sudah usia di atas 50, jangan sering berdebat dengan pasangan. Capek, habis waktu kita. Jangan sering berdebat dan konflik dengan pasangan. Biarkan saja dia sendiri. Nah, capek. Kenapa? Karena saraf-saraf kita terlalu capek untuk memikirkan sesuatu yang dikonflikkan. Udah aja. Kalau ada sesuatu diam aja. Ya, diam. Jangan banyak debat. Saya baca di kitab itu, di kitab Kimiyatus Syahadah, karangan Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan
Kalau sudah di atas 50 ke sana, Anda jangan banyak berdebat dengan siapapun, berkonflik dengan siapapun, karena lebar saraf-saraf otak kita lemah. Dan Anda akan pikun tidak sesuai waktunya karena sering berkonflik dan berdebat. Udah low light gitu. Biarkan aja. Udah ngalaya ken bae doakeun yang sakit. Tong dibawa konflik. Sakit udah ken bae. Daripada ibu di bawah konflik. Kenapa? Itu saya kaget kenapa ditentukan usianya 50. Dan apalagi masuk 60 tahun. Itu lebih hebat lagi nanti. Kalau di bawah konflik itu lebih ini. Kenapa? Dan jangan aneh bapak-bapak ibu-ibu. Ada begitu dia itu masuk tua, itu sudah tidak bisa apa-apa. Sampai ada begini aja. Itu. Kenapa? Dia banyak debat dan banyak konflik di atas usia 50-60 ke sana. Kita sebagai anak kalau punya orang tua kemudian ada masalah lalu kita konflik, harus kasihan sama mereka ya. Udah aja ben weda da sagalak-galak lagi geus aki-aki jeung ini moal ngagea kawas mau moal sok moal sok kumaha ge betul. Nah kenapa karena saya sendiri yang menyaksikan ini. Kalau ibu lagi ini pun bapak mah dia cari atau semar nyari kangen gitu. Saya ingat bapak saya begitu. Atau semua nyari kangenan. Nyatos capek, nyatos. Ya, begitu Bu. Belajar dari orang tua dulu gitu begitu. Oh, nah hanya bercicing. Oh gitu, untuk ruangan capek sih. Masih 60 tahun pas saya panik. Itu asli, hebat itu mental ya. Emosi itu dikelola bagus sekali. Dan ternyata husnul khotimah itu tidak harus dia sedang melakukan apa. Mengelola emosi yang bagus pun tidak husnul khotimah loh. Bisa husnul khotimah. Ya. Gitu. Jadi urang mah tos we. Ayeuna mah urang ibu bapak cing hebat ayeuna mah. Kuatkan mental kita. Kenapa? Karena sekarang banyak kasus-kasus yang depresi luar biasa. Terakhir ujian ruhiyah. Ujian spiritual. Apa saja? Satu. Dia kesulitan mencari makna hidup. Itu ujian spiritual. Ujian ruhiyah ya. Apa sih makna hidup saya? Itu kalau dia kesulitan mencari makna hidup, itu ada gangguan di spiritual. Habis mah hidup teh asa karosong kan karitu. So aya menyebabkan kosongnya gini. Nah, ada yang kosong Ustaz dalam hidup saya. Itu teh ujian spiritual eta teh. Nu kitu. Sok aya waktu-waktu nu kitu. Nya, asa kosong hirup teh gini. Ya. Urang alhamdulillah tok upanaosan kieu moal insyaallah nya reusi ieu teh jiwa teh spiritual teh eusi keun bae teu ngarti diajari nu penting ngari heula we keun udah ngarti nomor 2 nu penting pernah heula jeung jalmi. Kenapa? Karena orang biwajin tolkin bahwa sedekah awas takut oleh semuanya. Ketika kita bertemu hasati hari dengan wajah yang berbeda itu sudah sedekah. Besok saya akan bertemu dengan jamaah yang lain, mungkin di tempat lain. Itu sudah sedekah. Ibu juga sama. Enjing rek ngaos di mana? Sok eta teh sedekah begitu we. Nah, jadi ngaranna teh kosong gitu. Ngaranna teh kosong spiritual. Kekosongan dalam memaknai hidup seringkali terjadi seperti itu. Kemudian keraguan tentang keberadaan Allah. Allah teh asa teu aya. Dan sekarang banyak kasus tentang orang yang sudah dia itu mengatakan asa teu aya Allah terus ngeraguan. Sampai begitu. Dugikeun ka aya nu teu damang tos puluhan tahun teu damang kumaha njorowokanana. Pohon Allah teh. Jangan Allah teh. Nah, itu sampai begitu. Tapi jangan aneh yang begini. Selalu ada. Apalagi kalau di rumah sakit yang sudah di ICU. Seringkali dijorowokan teh gitu. Itu percaya ka Allah. Duduk tanasna ieu. Anu kitu atuh. Ini kebiasaan-kebiasaan ini akan terjadi di akhir hidup manusia. Kenapa? Karena ujian spiritual itu kan dari apa? Dari habit. Kebiasaan seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Konflik antara iman dan logika. Itu adalah ujian spiritual. Konflik antara iman dengan logika. Coba saya tanya. Sedekah betul gak membuat orang kaya? Hah? Tuh, loba sedekah beunghar, betul tidak? Kalau dibentrokan dengan logika itu ujian begitu aja. Teu hati abi
justru nanon anu pibeunghareun usaha gitu. Lain sedekah begitu kan. Bukan sedekah. Dan apa Bu? Ya. Saya ketemu ya. Kemarin saya ngisi itu dia punya apa? Punya usaha. Dia itu batinnya labanya satu hari 200 juta. Satu hari. Bukan omset, bukan. Laba. Dari hasil bagi hasil dia dengan karyawannya itu 200 juta. Satu hari. Berarti sebulan seberapa? 200 juta saat editan berarti sebulan seberapa? Sok eta ngedai meuli duit urang. Mohon, pan ieu keur nerangkeun nu ieu lain duit urang ieu. Saya dulu ibu-ibu ngitung eta usah dong abdi jeung kudu ngitung cenah. Itu anu boga duit abdi nu ngitungna gitu. Nah, ieu mah atuh nguji we atuh ibunya. Akhirnya apa? Ya kurang lebih dia punya uang itu 6 miliar. Satu apa? 1 bulan. 1 bulan. Tapi awas Pak, dia 1 miliar disedekahkan. Dia keliling masjid seluruh Jawa Barat, seluruh Jakarta, KDPD, keliling itu. Dan apa teori yang dia lakukan? Teorinya apa? Dia itu berjualan dari pedagang dan dia tidak pernah nganjuk kepada pedagang yang menjual barang kepada diri. Jadi Ustaz saya kalau beli, maaf ini, kalau saya beli daging dari sini, saya kasih uang dia langsung. Daging 1 ton, saya cash itu. Saya tidak tahu ini akan laku atau tidak. Mangga, cuma badai payu, badai itu. Tapi ternyata setiap orang yang dia datang bawa barang ini, dia beli datang bawa barang ini semuanya di cashin. Dan hampir semuanya yang menjual kepada dia barangnya laku semua. Berdoa semua. Pak Haji King Syekh, hampir semua barang yang didagangkan di warungnya itu nggak pernah ada yang sisa setiap hari. Dugikeun ka sana. Abdi mah Ustaz sana tahu hiji deui ge aya meser. Apa? Dia tidak menunda orang kalau menjual barang kepada dirinya. Begitu. Itu teori. Logika dengan iman kadang-kadang bentrok. Kewe artosnanya samingon deui teh kesal. Anu dagang ari urang geus ngajual ka batur, ari anjeunna ka ditu henteu teh sae nama kumaha dikesan ku urang. Jadi itu teh jadi bunga menang duit di urang. Itu teori dagang. Saya baru ketemu dengan orang dengan teori begitu. Dipraktekkeun da kuring. Mata ka ustad ge kudu di cash. Oh, iya mah baik tong serius nih punya ulah ini. Kan ngaji. Pak Ustaz cenah, punten yang kewe ditransfer pohon. Urang geus ngarep-ngarep apalagi di pemerintahan di instansi kadang-kadang maaf ya selamanya atas ieu namanya can. Begitu urang teh nanyakeun 5 poe can bayar wae cing teh. Ya belum kasih lalu ditanya, punten Pak Ustaz teh acan dugi di bendaharana. Padahal teh ku urang mah talangan heula we atuh. Nya, tidak usah teh arep-arepkeun atuh nya. Anas asup ka supermarket di cokotan apa teh eueuh. Nah, begitu. Ini teori ini karaos bisa ku aklina karaos. Betul ini. Karaos terus. Oh, nya nges di kesan teh enak gitu. Enak itu. Dan orang juga kalau menjual dan di cash itu enak begitu. Ini ibu yang jualan barang dari yang lain, ibu kemudian diolah lalu dijual, lebih baik kepada penjualnya itu atau kepada pedagangnya kasih langsung. Oke, bakal didoakan ku itu urang jadi lancar. Nah, cuman logika dengan iman jangan bentrok, begitu aja. Kalau percaya silakan amalkan, kalau tidak percaya jangan dibentrokkan, itu jadi ujian keimanan, begitu. Bohong eta mah Ustaz cenah. Eta we nu anu kitu teh cantang tuh abdi mah cobian heula. Tapi saya bilang kepada itu udah diuangin belum gitu atau apa ke bawah ke acan duitan heula. Nu ngarah-ngaraheun tukang bawah. Kan urang ngajualna gimana? Nah gitu. Begitu. Tok biasakeun eta teh insyaallah. Eta logika dengan iman kadang bentrok begitu. Ujian di Allah. Ya. Hartos Entah usah lah. Saya usah lucu dia tuh kan. Malahan mabuk can ngaji, apalagi geus dibikeun.
Oh saya jadi payun sih, sok ngeunah. Ngeunahna kumaha? Ngajina moal ada dicekal. Nah, kadang-kadang begitu. Ada intermezzonya begitu dalam hidup kadang-kadang begitu ya. Jadi jangan dibentrokan logika dengan kemudian yang terakhir kesulitan dalam menjalankan ibadah. Itu ujian spiritual. Erek dibawa ibadah teh menihara rese ya Allah. Sakitu tos gugah satengah opatku eta hoyong tahajud dalam ngadon muka. Ngadon muka HP, ngadon muka YouTube. Nya eta mah kieu we luar tolak heula tahajud. Eta ujianna luar biasa. Begitu gugah teh langsung aku ke muka YouTube. Eta teh pokok jol subuh we. Ya, itu ujian loh, ujian spiritual namanya kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita susah mau baca Quran, mau baca ini silakan. Jadi ibu, bapak yang paling pokok bagaimana kita mendiagnosa secara preventif. Apa efek-efek yang terjadi ke dalam diri kita setelah Allah ujian itu tiba dalam kehidupan kita, maka kesimpulannya kelas 1 tidak mungkin diberikan pelajaran untuk kelas 2. Dan anak SD tidak mungkin diberikan pelajaran kelas SMP. Anak SMP pasti ujiannya adalah apa? Kelas SMP. Tidak mungkin diberikan ujian kelas SMA. Dari sini saya berdiyakini bahwa ternyata lamun Allah muji hirup urang moal langkung di kelasna. Ngan urang teu sabar jeung urang ngarasa aya Allah teh keur nyiksa urang akhirna kumaha? Mun diteuteung padahal bukan. Allah itu tahu menguji manusia sesuai kelasnya. Satu, kedua, terakhir ya closing. Yang kedua, ujian itu akan diulang dengan pelajaran yang sama. Karena tidak mungkin ujian itu diulang kalau pelajarannya berbeda. Remedial itu adalah pelajarannya sama. Dek, nanti ujian di remedial ya, nanti diuji ulang. Pelajaran apa? Karena ini bahasa Inggrisnya dia lemah. Akhirnya diuji bahasa Inggris lagi. Kalau ibu, bapak belum lolos diuji oleh anak, maka nanti kalau di remedial pasti diuji lagi oleh anak. Ibu, bapak kalau belum lolos dengan pasangan, pasti diuji lagi dengan pasangan. Karena Allah tidak mungkin mengulang ujian kecuali dari pelajaran yang sama. Hartos, tahu 2 poin intinya. Mata entong protes ke Allah, lamun ku diuji ku Allah satu. Tampil budak ujian ya dikerjakeun we kieu keun bae beunteun sabaraha we nya beres begitu beres jul gojung ngagalajeun naon sababna beres diajar urang ge kitu ibu begitu bel itu bapak ibu kemudian sudah berbunyi dari Allah kita bahagia seperti orang di sekolah begitu bel pulang itu dia bahagia betul kan murah kali kan namun bel pulang kan bahagia Jinggaraden tet asik. Kenapa? Karena dia mau pulang. Cik Allah teh ibu, bapak pulang ke sini. Jo ibu asik. Tapi lamun cek Allah pulang. Allah waka tuh kan beres hirup. Ya. Enteng sakit we. Kalau ada bel di sekolah anak-anak bau pulang itu bahagia. Kalau Allah kasih bel untuk kita pulang kepada Allah kita tidak bahagia berarti kita belum beres. Lamun tos beres mah pasti bahagia bade penagih Allah teh. Tah eta lah sakitu heula. So, insyaallah lah ibu santai lah. Nya urang mah keun selalu mengikuti kelasnya. Mangga bunda. Bani teh nunaruskeun teh aya masa wios. Baik, saya yakin bakal banyak sekali yang ingin bertanya Pak Ustadz. Bunda-bunda, teteh-teteh, karena hari ini kajian spesial, jadi yang bertanya nanti akan ada sesuatu yang spesial juga dari TV Harmoni insya Allah. Silakan yang mau menanyakan sesuatu kepada Pak Ustadz mengacungkan diri. Waduh, ada 1000 orang. Saya pilih sebelah sini dulu ya Bun ya. Bapak mohon maaf ya Pak, nanti Ibu dulu ya. Ibu bisa disebutkan namanya ya. Kalau misalkan kita tuang
mendidik anaknya kan nyuruh udah, ngasih contoh udah, tapi susah sekali itu anak untuk yang seperti kayak sholat, ngaji gitu. Pada udah ya maaf dia keluar pesantren gitu ya. Tapi saya udah nyuruh, udah nyontohin, tapi anaknya susah gitu. Itu termasuk gimana ya, ujian atau apa? Ya, satu-satu aja dulu. Hindari 3 hal di anak. 1 perintah, 2 interogasi, yang ketiga nasihat. Itu aja. Anak itu paling susah untuk menerima 3 hal. 1 apabila diperintah, yang kedua apabila diinterogasi, yang ketiga apabila dinasihati. Itu aja. Sebetulnya dia bukan susah, tetapi belum sesuai dengan pikiran dan hatinya. Makanya terapi anak itu adalah terapi mindset, bukan terapi perilaku, karena anak itu tidak ada masalah, tapi mindsetnya harus dirubah. Ibu nyuruh sholat atau nyuruh anak itu sholat atau nyuruh sholat tepat waktu? Karena bagi anak kadang-kadang dicontohin bagus juga karena mindsetnya beda. Iya, karena mindsetnya berbeda. Nah gitu. Dek sholat ya, udah bagi anak udah beres tuh. Kenapa? Yang penting saya sholat. Tidak ada urusan dengan dia jam berapa itu. Nah orang sok nunggu yang nyucan sholat pan mama nyuruh sholat. Maaf dia jam sabaraha ge tah eta. Urang kudu nuturkeun mindsetna. Ya. Kalau anak 1 SMP mau motor itu sebetulnya bukan mau motor tuh. Cuman kita kalah kasih motor. Bukan. Dia denger dulu mindsetnya apa. Dia kenapa mau motor? Kan aku nggak ada yang nganter. Oh berarti butuh nganter, butuh motor tuh. Karena anak itu tersembunyi mindsetnya. Nah seperti itu. Dia tersembunyi. Jadi ibu jangan khawatir. Suatu saat mindset itu kalau kita bermain di mindsetnya, suatu saat itu langsung napal dan anak akan berubah dengan waktunya itu. Dengan waktunya. Asli bu, asli. Jadi ibu jangan khawatir. Ya. Yang penting 3 ini hindari. Integrasi, perintah, dan nasihat. Bagaimana caranya? Surat Al-Hajj. Paldur madakar. Bawa anak ngobrol 2 arah. Itu kita. Ya. Saya kalau ngebangunin anak ini, mau sekarang, mau 5 menit lagi. Begitu aja. Iya. Cepat bangun, ini udah kesiangan. Capek. Dek. Bangunnya mau sekarang, mau 10 menit lagi. 10 menit lagi, Pak. Udah, tungguin. Beres. Tapi kenapa belum bangun? Oh ya, kasihan. Udah capek dia. Kita juga capek ngomong. Kita gitu ya. Itu insya Allah. Ibu selalu berdoa karena doa ibu mitokondrianya 75% ke anak dibandingkan dengan bapak. Kan mitokondria itu kan energi di anak itu kan dari sel telur. Kalau dari spermatozoa cuma 25%. Makanya doa ibu tuh lebih hebat dibandingkan doa bapak untuk anak. Lebih cepat kepada Allah. Makanya Kan'an itu doraka karena istrinya durhaka. Ya, padahal Kan'an Nabi. Itu aja teori. Kenapa Ustaz? Teori mitokondria itu. Karena hati istri Kan'an itu rudak. Akhirnya anaknya bermasalah. Tapi Luqman bin Hakim tidak, dia bahagia. Walaupun dia hamba sahaya, tapi istrinya bahagia. Akhirnya 18 anak-anaknya soleh. Kan teorinya begitu. Jadi kuncinya bahagia istri, bahagia anak. Ya. Ibu entong cemas, entong ketakutan, santai. Murang kali. Da ka bapak mah mau aya pangaruh, da pangaruh perasaan mah ti ibu sadaya. Ya, insyaallah. Usah didoakeun jeung saroleh sadaya. Amin. Terus aya hiji deui. Yang di belakang dulu mungkin ada mic. Boleh di belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ibu Tini. Terima kasih atas waktunya. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Bagaimana agar kita selalu siap menghadapi ujian dari Allah SWT dan tahu bahwa kita itu lulus menghadapi ujian tersebut. Iya. Terima kasih. Siapa yang di sini takut mati? Iya. Siapa yang di sini takut mati?
bapak tiap hari latihan mati loh. Iya, kan Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Ali, kaifal mai ataupun mamat, an-naumat kal mamat, Anda tidur itulah mati. Jadi orang teh ari maut tuh iya sih, ngapain yang maut orang teh. Kalau ibu bapak tidur itu udah nggak ingat apa-apa, begitulah orang mati. Nyantai orang dicana apa ya teh, bu orang yang tidur itu kan ruhnya juga suka keluar, suka ajuman tuh. Itu kan ruhnya keluar itu kan. Nah begitu. Tapi kadang-kadang kita ini, jadi bagaimana Ustaz agar dapat menghadapi ujian itu? Belajar kebiasaan, habit. Nah, orang biasa sangsara, biasakeun. Engke di mana sangsara, geus biasa. Kalau kita biasanya hidup kaya segala royal, di mana sangsara eta nu tara kuatna. Ai urang udah biasa. Biasakan. Jadi ada habit yang ya karena habit itu akan mempengaruhi apa? Kebiasaan ini kan lalu mempengaruhi karakter mempengaruhi apa? Kemudian mempengaruhi nasib. Nasib akan berujung ke takdir. Ini berujungnya nanti ke takdir. Kayak kalau nanti Allah maaf nih, kalau nanti Allah kasih harta itu tidak ada, udah siap dan geus biasa, dia udah bicara. Udah mengalami begitu. Ibu lahir tahun 75. Maaf ini, lahir di tahun 75. Tahun 74 ada nggak ibu? Bapak? Nggak ada. Udah mah geus biasa lu. Nah, hari-hari eueuh jadi sarariun gitu. Kan kalau ibu bapak lahir tahun 75, tahun 74 itu nggak ada gitu aja. Ya. Jadi sebetulnya itu caranya. Jadi mindset itu ya yang harus kita bangun. Iya betul. Kemarin Bu, saya ke rumah ada maling masuk. Malingnya itu COD. Iya, dia yang bawa paket. Yang bawa paket masuk dia. Nggak tahu kan paket begitu. Dia masuk, nggak tahu. Mungkin dia bukan pekerja asing, tapi dia bikin pakai telepos begitu. Masuk dia. Kemudian anak-anak di atas, kemudian saya lagi ngaji, itu semua HP, laptop, terus tab saya yang biasa pakai ngaji itu di bawah semua. Siang itu jam 12. Jam 12 dia bikin paket karena selalu sering mungkinnya muka paket. Nya COD minum teh jadi si pantau teh tara ditutup. Nya karena apa? Karena emang di rumah saya banyak anak kan gitu. Ya gitu, nah, bukan karena paketnya, dia pintar. Oh ini lagi nggak ada, ini lagi jam sekian ya. Kan siang kan jam 2. Apa? Dia ambil semua yang di depan Pak. Diambil dari itu. Anak saya sampai saat ini belum ini, masih kehilangan. Yang laptop ini semua. Kata saya begini, Pak, ini HP 3, laptop 1, tab 1. Kata besok singkuri nggak apa-apa. Tadinya juga kan nggak punya. Kan tadinya juga gak punya. Kenapa sekarang kalau hilang jadi menyesal? Kan tadinya juga kita belum punya, begitu aja. Anak-anak juga dikasih ngerti begitu. Saya saya cari itu, bikin agenda, cari materi, hilang di bawah sana. Ya, lalu buat dia apa? Saya berkesimpulan, mudah-mudahan jadi rezeki dia, itu aja. Udah beres. Dapat disusul ya mahal. Jadi ternyata CCTV tidak bisa mengungkap siapa sebenarnya karena ditergos. Itu kan. Dan itu dikersakkeun nomor motorna teu katingal. Aduh ya Allah. Kamu nomor motorna kapenak mah beuneu katinggal tah itu. Jadi dibiasakan itulah yang akan aman. Dan tahun 2014 saya ngobrol dengan pencuri di rumah. Jadi ya pencuri naik ke lantai lalu kemudian ngambil semua barang. Itu sudah 2 kali saya kecurian ya di rumah. Sudah 2 kali, alhamdulillah. Lain benar, lain. Bongok. Akhirnya apa? Itu si orang itu Bu. Si orang itu dia jalan. Saya tanya, lagi apa di sini? Oh ini katanya saya diundang sama anak bapak. Begitu. Ya, karena saya tidak tahu. Itu jam berapa? Jam 2 malam. Iya jam 2 malam. Karena ada yang kokolotrakan. Apa ini yang kokolotrakannya? Saya naik ke atas. Begitu di atas ayah orang kali, biasa begitu. Dan ternyata dia sudah lemparin barang dari atas, dari loteng ke bawah. Jadi anaknya di bawah 2 anak ngambilin. Itu
Lalu dia ngobrol, saya tanya, kenapa? Ini katanya saya disuruh sama anak bapak ke sini. Itu. Dan saya tidak curiga sama sekali. Mabuk. Di sini ada culit. Ini culit. Kalau saya melawan dan saya menjerit, itu pasti 15 kali. Kemudian, oh gitu. Jalanan di mana tadi? Di pagi itu kenapa? Akhirnya pada kamana enak. Pada wis, yuk aku ke bapak dijajakan. Saya bawa aja ke bawah. Saya turun ke bawah dan kuncinya saya bukain. Begitu dibukain, kemudian gerbang dibukain, dia pergi dengan teman-temannya bawa karung. Sugante lain mau. Begitu saya ke atas, anak saya langsung menjadi, papa, ini HP semua. Oh, tadi teh bangsa. Ini cerita saya Bu, sampai di FB ini viral. Kenapa? Karena di luar nalar. Kalau saya tadikan dia melawan, itu mungkin sudah begitu. Itu sudah begini. Saya bawa dia begini. Dan kemarin pencurinya 2020 dia datang ke rumah. Minta maaf. Pak, saya yang mencuri barang Bapak. Sekarang masih ada, udah nggak ada. Nah, senang. Bisi Bapak badai kan kumaha, mangawis na abdi masih siap entong atos we. Cing jantan rezeki we nya teu aya. Nang entong sakali-kali deui nya. Bisi pondok umur, murah kali teh. Beres sakit. Aslinya. Ini cerita yang terjadi dari sebuah ujian itu. Ya. Sampai saat ini. Terus saya gitu lah. Urang mah Bu biasa hilang. Jadi kalau kehilangan biasa gitu, gitu. Ya. Ibu punya suami kan? Tadinya punya enggak? Gitu. Tapi memang enteng gitu, belajarnya udah enteng, harus dibiasakan. Udah saya kira. Ada satu lagi, ya Ustaz, ada waktu 5 menit lagi. Kita kasih waktu, kasih kesempatan Bapak yang di belakang tadi ya, bisi keburu bendu. Maka teh ini itu ya baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Denny Bota dari Cijawa Girang. Saya dapat punya bibi yang murtad, Ustaz. Apakah itu termasuk ujian juga bagi saya, Ustaz? Saya jadi resah, kasihan gitu, Ustaz. Tidak melihat? Enggak, maksudnya murtad. Oh, murtad. Murtad. Ya. Saya suka resah, sampai sekarang kasihan gitu. Ya. Apa itu termasuk ujian juga, Pak Ustaz? Terus kalau boleh minta saran, gimana lah, Pak Ustaz? Menurut Pak Ustaz. Terima kasih. Berbedanya agama karena faktor apa? Itu telusuri dulu. Oh iya. Ya, itu telusuri dulu. Apakah faktor ekonomi? Apakah faktor pasangan? Apakah faktor dia karena ada masukan bahwa di Islam itu berat? Karena nanti menangani orang yang murtad itu beda-beda. Kalau dia faktor ekonomi, berarti harus diangkat ekonominya. Dia bisa pindah lagi. Kalau faktor pasangan, karena dia mau menikah dengan orang yang berbeda agama, itu faktor itu harus dibetulkan. Tapi ada juga dari faktor-faktor yang lain. Nanti Bapak tinggal telusuri ini faktor apa perpindahan itu. Itu ujian sama bagi keluarga. Itu banyak. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu maaf ya kalau yang belum sempat, insya Allah Bu Haji kita panggil. Udah, insya Allah nanti kalau ada yang belum sempat kita jawab. Intinya Ustadz tidak harus tamat supaya kita bisa bertemu kembali. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة